Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu bisa memberkati kami dan firman-Mu menguatkan, menopang kehidupan kami selalu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, tema yang mau saya bawakan hari ini adalah menyikapi masalah dengan baik, menyikapi masalah dengan benar. Pembacaan kita hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi di sini saya hanya akan bacakan ayat 10, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi tema yang saya bawakan, saya ingin share bagi kita hari ini adalah menyikapi masalah dengan baik. Fenomena yang terjadi hari ini Bapak Ibu tidak bisa kita menghindari, kita tidak bisa hindari karena memang seluruh dunia, seluruh umat harus menghadapi hal ini. COVID-19 atau virus corona ini harus kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Hanya pertanyaannya adalah, bisakah kita menyikapi, menghadapi masalah ini dengan benar, dengan baik? Saat ini kita akan belajar dari kisah bangsa Israel ketika mereka menghadapi satu masalah yang Tuhan sebenarnya izinkan, yang sebenarnya Tuhan rencanakan untuk mereka alami pada waktu itu ketika mereka sedang dikejar oleh Firaun. Mari kita belajar bersama-sama apa yang mereka lakukan. Bagaimana Israel menyikapi masalah, satu masalah yang sebenarnya Tuhan izinkan untuk mereka hadapi. Di sikap Israel yang pertama di ayat yang ke-10 adalah ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Sikap Israel yang pertama ketika menghadapi satu masalah, ketika melihat Firaun dan seluruh pasukannya datang, yang pertama adalah takut. Jika kita mereview kembali, sebenarnya Israel tidak perlu takut. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka sudah sebenarnya sebelumnya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan ketika memelihara kehidupan mereka sebelum keluar dari tanah Mesir. Tulah pertama sampai tulah yang ke-10 itu hanya berlaku untuk bangsa Mesir. Tetapi Israel tidak. Harusnya belajar dari pengalaman ini, mereka seharusnya tidak perlu takut karena penyertaan Tuhan sudah ada sejak mereka di sana. Bukan hanya pengalaman itu, ketika mereka keluar dari tanah Mesir pun ada tiang awan untuk siang hari dan tiang api waktu pada malam. Tuhan berikan bagi mereka dalam perjalanan mereka. Ini satu pengalaman yang luar biasa yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Seharusnya kata takut, sikap ketakutan ini tidak perlu mereka tunjukkan ketika mereka dikejar oleh Firaun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pengalaman-pengalaman yang tadi bersama dengan Tuhan belum cukup bagi orang Israel. Itulah sebabnya ada satu rencana yang Tuhan mau berikan bagi Israel, yang Tuhan sampaikan kepada Musa di ayat 1-4. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam pasal 14 ini, ada satu rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan, yang Tuhan mau nyatakan kepada orang Mesir dan kepada orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa ayat 1, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pihahirot.
Ini satu rencana Tuhan. Sampai ayat 4, saya akan baca langsung ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini satu rencana Tuhan. Tuhan sudah berikan skenario-nya kepada Musa bahwa nanti begini dan begini dan begini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, apa yang Tuhan izinkan untuk orang Israel ini bukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan lakukan dengan sesuka hati. Tuhan tidak. Sebenarnya Tuhan mau ajarkan satu hal kepada orang Israel. Di dalam pasal 13 ayatnya yang ke-17, kalau kita baca ayat sebelumnya, pasal 13 ayat 17, di sana dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi perang, sehingga mereka kembali ke Mesir. Lalu Tuhan, ayat 18, lalu Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Ada maksud dan rencana Tuhan sebenarnya untuk bangsa Israel. Kenapa mereka harus melalui jalan ini? Karena apa di ayat 17 tadi? Karena Tuhan berpikir bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Ada rencana Tuhan yang Tuhan izinkan yang sebenarnya membangun kepercayaan orang Israel. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Belum ada pertolongan daripada Tuhan, mereka langsung ketakutan. Yang sebenarnya ini skenario daripada Tuhan. Jelas di ayat 1 sampai 4. Tetapi sikap bangsa Israel pada hari itu adalah ketakutan, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan ayat 11, sikap yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Sikap kedua yang sebenarnya tidak perlu kita teladani dari bangsa Israel adalah bersungut-sungut, menyalahkan pemimpin mereka, menyalahkan Musa sebagai pemimpin mereka. Ini sikap yang tidak benar ketika menghadapi masalah, Bapak Ibu. Sudah ketakutan, yang kedua menyalahkan orang lain atau menyalahkan pemimpin mereka. Musa pada saat itu disalahkan. Sungut-sungut yang keluar, bukan berpikir atau bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Bahkan tidak berpikir untuk mencari Tuhan. Mereka dikatakan memang berseru-seru kepada Tuhan, tapi justru menyalahkan pemimpin mereka. Sikap ketiga yang justru sangat-sangat tidak baik, ayat 12. Mereka katakan begini, Bapak Ibu, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Mereka bicara kepada Musa, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sikap ketiga, tidak siap keluar dari zona nyaman. Mereka tidak siap keluar dari zona nyaman. Kenapa saya katakan tidak siap keluar dari zona nyaman? Karena mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik bekerja pada orang Mesir. Artinya itu zona nyaman bagi bangsa Israel daripada keluar dari tanah Mesir. Padahal sebenarnya Tuhan mau berikan mereka satu tanah perjanjian yang sangat baik untuk mereka, tapi mereka tidak siap untuk keluar dari zona nyaman tadi. Mereka katakan ketika menghadapi satu masalah untuk mencapai tujuan yang sebenarnya sangat baik, mereka tidak siap keluar dari zona nyaman, mengingat zona nyaman lagi, mengingat masa lalu, dan mereka katakan lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir. Masih ada mental budak yang mereka alami hari itu, membuat mereka tidak siap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini beberapa sikap yang sebenarnya tidak perlu kita teladani dari bangsa Israel, Bapak Ibu, ketika menghadapi satu masalah seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi berbanding terbalik dengan pemimpin mereka, Musa. Sangat menarik ketika Musa menyikapi masalah ini. Ketika Musa melihat Mesir, Firaun dan tentaranya datang menyusul bangsa Israel, dan ketika orang Israel menyalahkan Musa sebagai pemimpin, menyalahkan dirinya sendiri, lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Sikap Musa adalah dalam ayat 13, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Menarik, Bapak Ibu. Dalam situasi yang terjepit saat itu, secara manusia mereka tidak punya jalan keluar, karena Firaun sudah mengejar kiri kanan padang gurun, di depan mereka ada laut Teberau.
Apa yang harus mereka lakukan? Secara manusia tidak ada jalan keluar. Tapi Musa, lihat, Musa menyikapi masalah ini dengan tenang. Dia katakan, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Ada satu ungkapan iman yang luar biasa yang diberikan oleh Musa kepada seluruh bangsa Israel pada saat itu, di mana mereka semuanya ketakutan dan menyalahkan Musa. Tetapi Musa katakan jangan takut. Ada satu ungkapan iman yang luar biasa. Kenapa Musa sampai berani mengatakan demikian? Kenapa Musa sampai betul-betul yakin bahwa Tuhan akan menolong? Karena dia tahu persis, dia menyadari bahwa semua ini adalah rencana Tuhan. Tuhan yang punya rencana. Bahwa Tuhan yang katakan jelas di ayat 1-4 kepada Musa, kamu harus begini, skenarionya sudah jelas Tuhan berikan kepada Musa. Makanya Musa sadar, Musa yakin bahwa Tuhan yang akan berperang untuk mereka, dan mereka akan diam saja. Salah satu sikap yang sangat baik yang Musa tunjukkan, yang Musa berikan untuk mereka teladani. Bahkan kita patut teladani ketika kita harus menghadapi masalah. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, jika kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita, virus corona COVID-19 ini tidak bisa kita hindari. Tapi anggaplah ini sebagai satu rencana Tuhan yang harus kita hadapi. Tuhan sudah punya skenarionya seperti apa. Yang penting bagi kita adalah menyikapi masalah ini dengan baik. Sikap apa yang harus kita tunjukkan? Apakah seperti bangsa Israel yang harus takut, bersungut-sungut, dan menyalahkan orang lain? Atau seperti Musa yang betul-betul tahu akan masalah itu sebagai satu rencana Tuhan yang indah, sehingga dia menyikapi dengan baik, dengan sikap iman yang baik, tindakan iman yang baik, yang siap berkata, jangan takut, berdirilah tetap, dan Tuhan akan berperang melawan mereka, dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya mau ajak kita untuk menyikapi masalah COVID-19 ini dengan benar, seperti yang dilakukan oleh Musa. Dia tidak takut, dia hanya tahu bahwa hanya ada satu pertolongan. Ketika orang lain tidak bisa menolong kita, ketika tidak ada lagi solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi satu masalah, menyelesaikan satu masalah, masih ada satu jawaban. Lihatlah ke atas. Kalau bangsa Israel kiri kanan muka belakang tidak ada jalan keluar, tetapi Musa memandang ke atas bahwa hanya ada satu pertolongan. Tuhan akan menolong mereka. Hal yang sama kita harus lakukan. Jangan berharap kepada banyak orang lain. Mereka mungkin tidak bisa menolong kamu, tapi Tuhan pasti bisa menolong kita, Bapak Ibu. Inilah satu sikap tindakan yang benar ketika kita harus menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan boleh menguatkan kami bagaimana kami harus menyikapi masalah dengan benar. Tolong kami supaya kami bisa seperti Musa yang hanya mengandalkan Tuhan dan berani berkata jangan takut. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan mengendalikan, bahkan menolong kehidupan kami ketika kami menghadapi satu masalah dan tantangan. Tuhan tolong kami supaya iman kami juga semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.